Jadi alatnya hidup. Kita udah ramai sekali. Gak ada linknya gue cari itu. Lewat Cibodor lihat aja. Yang saya hormati rekan-rekan media, pada hari ini langsung saja kita melaksanakan ekspos atau press release kasus 365 ayat 1 ayat 2, di mana kejadiannya terjadi pada tanggal 8, namun baru dilaporkan sekitar 5 hari kemudian. Kronologinya adalah pada hari H dan jam J tersebut, korban baru tiba dari penerbangan Jayapura menuju Jakarta Soekarno-Hatta. Korban keluar dari Terminal 2F, kemudian korban atas nama Mustari didekati oleh seseorang dengan modus operandi bertanya hendak kemana. Dijawab dengan polos oleh korban hendak ke Serang. Jawaban tersebut jadi makanan bagi seseorang ini bahwa dia juga hendak ke Serang. Nah, kemudian dari sana yang bersangkutan bersama dengan korban, tersangka ini dengan korban mengajak ke suatu tempat untuk menunggu kendaraan, sehingga dari sana setelah menunggu kendaraan hadir. Pada saat kendaraan tiba dan korban beserta tersangka satu ini masuk ke dalam mobil, di dalam mobil ini sudah ada 3 orang yang mengaku selaku penumpang yang hendak tujuan yang sama pula ke Serang. Kemudian dari sana dalam perjalanan masih di wilayah hukum Tangerang, kendaraan diarahkan kepada tempat perhentian dengan alasan hendak membeli minuman untuk menghindarkan dari mabuk perjalanan ataupun keluhan lainnya. Ketika tersangka yang membeli minuman ini naik kembali ke mobil, ditawarkan kepada korban, dan korban tanpa rasa curiga meminum minuman tersebut. Ternyata setelah diminum, korban merasa pusing dan kemudian pingsan. Dari sana korban sudah tidak sadarkan diri. Setelah tersadarkan diri, yang bersangkutan tidak tahu tempatnya di mana, namun berdasarkan laporan dari yang menemukan korban, yaitu seorang tukang ojek, korban ditemukan berada di daerah Lebak Bulus. Korban diturunkan atau dibuang oleh para pelaku yang jumlahnya 4 orang ini di Lebak Bulus. Setelah pulih dari ketidaksadarannya, korban baru melaporkan ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta sekitar 5 hari kemudian. Kemudian korban juga melaporkan bahwa korban berangkat dari Jayapura dengan berbekal uang 17 juta, kemudian 1 laptop, kemudian ada 6 handphone yang akan dia berikan kepada saudara-saudara atau keluarganya, dan 1 handphone juga yang beliau korban miliki, sehingga total ada sekitar 7 handphone, 1 laptop, dan uang 17 juta. Setelah dilaporkan, tim dari tim Garuda Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta melakukan penyelidikan ya, dengan mengumpulkan barang bukti, saksi-saksi yang sekiranya dapat untuk mengungkap. Dan benar bahwa tidak beberapa lama tim Garuda Satreskrim berhasil mengungkap kasus tersebut dengan peran masing-masing. Tersangka 1 sebagai pencari korban, kemudian juga selaku yang meracik minuman. Tersangka 1 selaku yang meracik minuman. Kemudian tersangka 2 perannya yaitu selaku yang mengendarai mobil. Kemudian tersangka 3 kebetulan tidak ada di sini, sedang dilakukan tindakan medis, yang berperan sebagai memperdaya korban untuk pura-pura masuk angin tadi ketika di mobil, sehingga mobil berhenti, kemudian masuk lagi ke mobil,
baru kemudian diserahkan minuman. Sedangkan tersangka 4, nah ini tersangka 4 ini tugasnya adalah menyewa kendaraan, kemudian kendaraan itu setelah disewa, plat nomornya sedikit dirubah. Kalau dari ada angka 6 itu dirubah menjadi 0. Dia menggunakan spidol hitam dan Pepsodent atau pasta gigi. Kemudian 3 huruf di belakangnya ada huruf K. Nah, huruf K ini dihitamkan di ujung kaki atau tangannya huruf K ini sehingga menjadi huruf I. Ini tugas daripada tersangka 4. Nah, ini rekan-rekan media. Kemudian berdasarkan informasi-informasi lainnya bahwa mereka sepanjang dari bulan April atau masa pandemi sampai dengan kemarin terungkap dan tertangkap, mereka sudah melakukan sebanyak 5 kali dengan modus operandi yang sama. Namun dari 5 kali tersebut 1 kali gagal. 1 kali gagal ini karena korban tahu berdasarkan pembicaraan mungkin di mobil bahwa calon korban daripada tersangka ini adalah anggota TNI, sehingga mereka mengurungkan niatnya. Berarti dari kurun waktu April sampai dengan bulan Agustus ini mereka sudah 5 kali bermain, kemudian 1 kali gagal, berarti 4 kali mereka berhasil membuat orang lain pingsan, kemudian dibuang dan diambil harta milik korban. Kemudian kami himbau untuk korban lainnya agar segera melapor ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian rekan-rekan, sebagai catatan bahwa di antara mereka ini ada yang sarjana, lulusan S1 sarjana, strata, gelar akademisnya yaitu sarjana teknik pertanian, ya. Dan lucunya lagi modus mereka ini masih meninggalkan uang yang mereka ambil untuk korban diselipkan di kantongnya, itu sekitar 100-200 ribu diberikan kepada korban, mungkin untuk korban bisa menghubungi keluarga atau menjemput yang korban tersebut. Kemudian dari keempat tersangka ini, pelaku 1 dan 2 adalah residivis. Berarti yang bersangkutan pelaku 1 dan 2 ini atau tersangka 1 dan 2 ini biasa bermain demikian dan pernah dihukum untuk kasus yang sama. Ya, demikian rekan-rekan singkat dari saya. Nanti pendalaman lebih lanjut silakan rekan-rekan tanyakan kepada Pak Kasat Reskrim. Saya akhiri dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izin dan ada pertanyaan rekan-rekan? Dan untuk proses pendalaman sendiri berapa lama Dan untuk menemukan si tersangka ini Dan? Ya, mohon izin Pak Kapolresta, mohon izin menjawab. Jadi di kejadian itu terjadi pada tanggal 8 Agustus 2020 di hari Sabtu. Akan tetapi korban, karena nanti bisa mewawancari korban sendiri, beliaunya ada di sini, bahwa baru bisa melaporkan di 13 Agustus 2020 karena yang bersangkutan masih memulihkan diri karena dalam keadaan dibuat tidak sadar oleh para tersangka. Dibuat dengan tidak sadarnya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan minuman yang berdasarkan pengetahuan tersangka 1 sendiri. Nanti rekan-rekan bisa lihat sendiri bahwa bahan-bahan yang campur adalah mungkin obat-obatan edar yang memang biasa dikonsumsi oleh rekan-rekan. Ada yang obat anti mabuk, obat multivitamin, obat pencegah penyakit masuk angin, dan sebagainya dan seterusnya. Jadi kami berhasil mengamankan ini, sekali lagi berkat perintah dan petunjuk dari Bapak Kapolresta, adalah sekitar 10 hari setelah kejadian ini pertama kali dilaporkan. Jadi sekitar 15 hari setelah kejadian. Demikian. Ya. Apakah diri korban dibuang atau memang masih ada? Nanti silakan tanya ke korban sendiri. Tapi yang pasti yang barang belum ketemu adalah koper dari korban. Entah katanya para tersangka adalah diberikan pada saat korban dibuang, tetapi faktualnya sampai dengan sekarang korban belum mendapatkan koper yang berisi bajunya. Oh ya, sebagai catatan nanti bisa diwawancari juga korban. Pak Mustari ada di sebelah kanan ya Pak. Pak Mustari ini pekerja keras. Beliau ini asli Serang, merantau di Jayapura, Papua, pulang ke Jakarta menuju Serang untuk memberikan kebahagiaan kepada keluarganya. HP-nya 6 yang diambil oleh para tersangka, mau diberikan kepada saudaranya. Kebayang rekan-rekan, hasil kerja keras datang dari jauh, merantau, hanya untuk menjadi korban dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Alhamdulillah tim Garuda berhasil mengungkap, sekali lagi berkat petunjuk dan perintah dari Bapak Kapolresta.
Ada pertanyaan lain? 5 kali beraksi semuanya di Bandara Soekarno-Hatta. Pelaku tadi harusnya dibilang tidak tegas dan beruntun, itu belum disebut. Dan stop ya, stop. Oke, kita BB ya. Makasih. Yuk. Ada di sebelah dua-duanya. Ya, mundur ya. Yuk, mundur ya. Biar dapat semua. Yuk. Yuk, mundur lagi. Yuk, mundur lagi. Parianto, senyum Parianto. Yang kelihatan tuh masker. Tutup masker, senyumnya. Senyum dong. Termos, HP. Iklan kan? Endorse Pak. Mas Ranto, terusin dong. Ini. Siap ya. Ngomongnya 2 hari kan. Sebelum doorstop nanti akan ada penyerahan secara simbolis. Alhamdulillah kita berhasil mengamankan barang yang mungkin paling berharga dari Pak Mustari karena semua data pelanggannya ada di situ. Jadi Pak Mustari ini penjual barang elektronik. Alhamdulillah laptopnya berhasil kami amankan dan insya Allah Bapak Kapolresta akan mengembalikan kepada yang memiliki. Pak Mustari silakan ke sini Pak Mustari. Ini korbannya. Apa? Oh ya bangku dimundurin. Ya bangku dimundurin. Pak Rianto. Ada kata-kata dong Pak Mustari untuk Pak Mustari mungkin ada ucapan Pak Mustari. Penyampaian. Ya, buat Kapolres, banyak-banyak terima kasih atas bantuannya telah menemukan dan menangkap pelaku. Semoga kejahatan bisa berkurang. Terima kasih. Pak Mustari, boleh ngobrol? Kasus ini setelah kita lakukan penyelidikan berhasil diungkap dalam waktu yang tidak lama, dan kebetulan juga kasus ini setelah dilakukan penyelidikan mendalam, yang bersangkutan ini rupanya ini merupakan yang kelima kali para pelaku ini melakukan kejahatannya di wilayah hukum Bandara Soekarno-Hatta. 4 kali mereka berhasil, 1 kali mereka mengurungkan niatnya karena calon korbannya adalah mereka ketahui berdasarkan pembicaraan merupakan anggota TNI yang mengurungkan niatnya. Jadi total sudah 4 kali. Akibat dari 4 kali ini, kemudian modus operandi yang dilakukan cukup membahayakan kesehatan korbannya, kita lakukan tindakan tegas terhadap para pelaku ini agar mempunyai efek jerah bagi yang tidak melakukan kejahatan yang membahayakan nyawa seseorang, karena mereka mencampur minuman dari obat-obatan, kemudian minuman herbal dijadikan satu sehingga membuat pingsan kawan korban. Ini tentu saja berbahaya bagi kesehatan dan bahkan bisa menimbulkan kematian korban yang mereka jadikan sasaran. Target sasaran pelaku adalah para penumpang turun dari pesawat. Dari pesawat yang kebetulan dari jauh dari wilayah Indonesia menjadi sasaran mereka. Modusnya apa sih Pak, biar korbannya itu bisa mau untuk percaya untuk minum? Modus mereka ini pertama menanyakan tujuan. Ketika dijawab tujuan, mereka menjawab dengan tujuan kita sama. Tujuan kita sama sehingga calon korban ini percaya. Kemudian ketika sudah masuk ke kendaraan, rupanya ada beberapa orang di dalam mobil itu disebut sebagai penumpang dengan arah yang sama pula.
Kemudian untuk melakukan kejahatan, para pelaku sudah 4 orang ini nanti akan menuju daerah sudah dibilang, tapi di tengah perjalanan diarahkan kendaraan berhenti. Salah satunya pura-pura dalam kondisi kurang sehat sehingga harus membeli minuman untuk kesehatannya seperti obat. Ketika masuk ke dalam mobil kembali, ditawarkan kepada korban yang sudah berada di mobil untuk meminum agar tidak merasakan sakit yang sama seperti yang tersangka pura-pura lakukan. Masa tahanan berapa lama dan? Rancang dengan rapi, apakah mereka ini termasuk residivis, Pak? Setelah dilakukan pemeriksaan, penyelidikan mendalam, 2 di antara 4 pelaku ini merupakan residivis yang sebelumnya sudah pernah dihukum selama 4 tahun penjara. Dengan kasus yang sama? Ini yang mereka lakukan. Ya. Korban ditinggal di tengah jalan aja gitu, Pak? Korban diturunkan di semua korban dari 4 yang mereka berhasil lakukan semuanya diturunkan di tengah jalan. Pasal dan hukumannya pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 untuk ancaman hukumannya sendiri yaitu 12 tahun penjara. Ya. Oke. Sakit ya? Makanya Tukang ojeknya mana? Pak. Ini mah pikong Pak, bukan tukang ojek. awas, ini di pondok dia. Jaya dan selalu disenangin masyarakat. Oke. Bang, bisa diperkenalkan diri dulu Bang. Siapa? Mustari. M-S-T-A-R. Oh, Mustari. Iya. Oke, Bang ya. Bang Mustari, bisakah diceritakan tentang kronologis pertama kali Anda turun dari pesawat terbang menuju ke para pelaku ini bagaimana Bang? Ke perjalanan dari Jayapura menuju Jakarta hari Sabtu malam Minggu. Setelah saya turun dari terminal 2, di situ sudah ditunggu sama para pelaku 1 orang. Di situ pelaku mengajak saya dengan alasan tujuan yang sama, ke arah Serang juga. Habis itu dimasukkan ke dalam mobil. Di dalam mobil itu ada 3 orang. Sampai itu kita jalan, terus di dalam mobil kita dikasih minum. Habis itu tidak sadarkan diri. Sadar sampai di Lebak Bulus. Baik, itu mobilnya jenis apa Bang? Ya? Jenis kendaraannya apa? Avanza. Iya. Dan saat itu Abang nggak menaruh curiga sama mereka? Sempet curiga, tapi ya mungkin karena hipnotis juga. Oh, hipnotis. Iya. Nah, kalau Ya, Abang ada kejanggalan. Profesi di Jayapura Sebagai penjual remote keliling. Nah, ini total kerugian berapa dari para pelaku ini? Uang tunai 17 juta, HP 6 unit, sama laptop 1 unit Pak, beserta pakaian koper dan Untuk tas. saat ini uang dan handphone yang 6 unit itu bagaimana kondisinya? Belum ditemukan, untuk saat ini belum ditemukan, masih dalam pencarian. Beserta bajunya ya? Iya. Kopernya itu? Cuma laptop saja yang baru. Saat diturunkan itu Anda merasakan ada kekerasan ke Anda, Bung Mustari? Saat diturunkan, saya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Itu langsung dibuang? Iya, belum sadarkan diri, sadar baru sudah ada di pinggir jalan. Saat itu kan apakah ada penumpang lain yang... Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada, oke. Nah, pada saat Anda sadar, Anda masih mengingat ciri-ciri para pelaku? Iya, 2 orang saya ingat ciri-ciri. Oke, apa yang Anda sampaikan ke pemirsa untuk apa yang mau disampaikan kepada para penumpang? Ini khususnya kendaraan taksi gelap ya, Iya. Kondisinya berarti ya. Ini bagaimana nih untuk yang mau disampaikan? Ya, agar tidak terulang lagi. Buat para pelaku,
biar jerah lah, supaya tidak terulang kembali kejahatan-kejahatan. Buat kepolisian, terima kasih banyak sudah mengungkap dan menangkap para pelaku. Semoga kejahatan tidak terulang kembali. Pesan buat polisi, tetap jaya dan selalu disenangi masyarakat. Oke, ini ada bapaknya ya Pak ya. Boleh ngobrol Pak sebentar Pak. Pamannya, silakan Pak. Terima kasih Bapak, pamannya. Oke Pak, melihat kondisi ponakan Bapak menjadi korban dari pelaku 4 orang ini, apa yang Bapak ini? Ya kemungkinan Pak, kalau kita seorang bersalah dihukum seberat-beratnya Pak. Ya, karena keluarga saya ini pulang dari jauh ke Serang. Ternyata udah nyampe Serang, nggak ada umbusan apa-apa, ternyata ketemunya udah musibah begini Pak. Itu aja. Saya banyak terima kasih atas dari kepolisian karena udah berusaha, keluarga saya ini udah ditemukan pelakunya dan dihukum seberat-beratnya. Udah sekian, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak sebelumnya. Ya, Pak. Terima kasih Bang Mustari. Ya. Terima kasih Pak. Makasih ya Pak. Assalamualaikum.